Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akil Muhammad Khatami dengan NIM C24012410005 dari kelompok 7 Biologi Perikanan. Nah, di sini aku ingin mereview tentang apa aja sih yang aku dapatin pada praktikum tadi siang. Nah, pada praktikum ini itu membahas tentang reproduksi 2. Nah, reproduksi 2 ini ada dua bahasan yang akan dibahas, yaitu fekunditas dan diameter telur. Nah, untuk fekunditas sendiri adalah jumlah telur masak sebelum dikeluarkan pada saat ikan memijah. Ini biasanya juga disebut dengan fekunditas mutlak. Sedangkan fekunditas nisbi adalah jumlah telur persatuan berat atau panjang. Ini menurut Nikolsky dalam Effendi tahun 1979. Nah, ada lagi nih fekunditas total, yaitu menurut Royce pada tahun 1972, fekunditas total adalah telur keseluruhan yang dihasilkan ikan selama hidupnya melalui dari produksi pertama kali sampai dengan terakhir, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu ada diameter telur. Kalian tahu gak sih apa itu diameter telur? Nah, diameter telur adalah garis tengah atau ukuran panjang dari suatu telur dengan mikrometer yang berskala yang sudah tertera, seperti itu. Nah, selanjutnya aku pengen nge-review tentang apa sih tujuan praktikum ini. Nah, seperti yang tadi udah saya bilang ya, praktikum ini adalah membahas tentang fekunditas dan diameter telur. Tentunya praktikum ini bertujuan untuk mengetahui jumlah telur ikan yang telah masak. Kedua, yaitu mengetahui ukuran telur untuk mengetahui perkembangan individu menjelang pemijahan. Nah, yang ketiga atau yang terakhir yaitu menduga produktivitas dan potensi produksi dari kelompok ikan. Nah, selanjutnya aku pengen masuk di alat dan bahan. Nah, untuk alat pertama kali yaitu mikroskop. Ini untuk melihat diameter telur gonat yang akan kita amati, seperti itu. Yang kedua yaitu timbangan digital. Timbangan digital ini bersangkutan dengan reproduksi 1, soalnya gonat yang telah dikeluarkan itu ditimbang kembali. Nah, yang ketiga yaitu kain lap atau tisu. Kalian udah pada tahu lah, tisu itu untuk membersihkan, tapi di sisi lain membersihkan juga mengeringkan juga. Nah, yang keempat kamera digital. Kamera digital itu untuk mendukung dokumentasi. Nah, yang kelima adalah cawan Petri. Nah, cawan Petri ini sendiri ketika gonat dibagi menjadi 3, gonat 3 bagian ini ditaruh di cawan Petri gitu untuk diburaikan. Nah, yang keenam yaitu kertas label. Kertas label nih tidak terlalu dipakai pada praktikum kali ini. Nah, yang ketujuh yaitu botol sampel. Botol sampel juga sama seperti kertas label, tidak terpakai pada praktikum kali ini. Nah, yang ke-8 trash bag. Kalian tahu lah kegunaan trash bag itu untuk membuang sampah, habis itu untuk melapisi mejanya, seperti itu. Habis itu ada alat bedah. Nah, untuk memotong gonat-gonat menjadi beberapa bagian itu perlu alat bedah. Nah, yang ke-10 formalin. Sebenarnya gonat itu sudah diformalin ya, teman-teman. Nah, yang ke-11 yaitu ikan segar. Nah, ikan segar itu berkaitan lagi dari praktikum-praktikum sebelumnya. Ikan segar itu diambil gonatnya, teman-teman. Nah, yang ke-12 itu kaca preparat. Ketika gonatnya telah dimasukkan dan telah diburai, itu kita masukkan ke kaca preparat ya, teman-teman, untuk dicek di mikroskopnya. Nah, yang ke-13 adalah gelas ukur. Ini tidak terlalu dipakai lah pada praktikum kali ini, seperti itu. Step selanjutnya itu prosedur kerja, teman-teman. Pertama-tama kita masuk ke dalam ruang bioper. Dua yaitu kita melapisi meja itu dengan trash bag yang telah kita bawa tadi di alat dan bahan tadi. Nah, setelah itu asisten praktikum sudah mempersiapkan mikroskop untuk mengamati diameter gonat ini. Asisten praktikum menyiapkan satu gonat untuk dianalisis kelompok kita gitu. Nah, dari satu gonat itu dipotong menjadi 3 bagian, yaitu anterior, middle, dan posterior. Nah, 3 bagian ini itu diamati 75, kalau tidak salah 75 bagian
Jadi diameternya diukur 1/1 sampai 75. Itu per sub ya. Berarti totalnya 75 kali 3. Nah, selanjutnya setelah dipotong itu golotnya diburai. Nah, setelah diburai sampai halus banget, sampai ada telur-telurnya gitu, habis itu dimasukkan ke kaca preparat. Nah, setelah dimasukkan ke kaca preparat yang telah kita buat, itu kita cek di mikroskop seperti itu. Nah, kenapa di mikroskop itu? Pertama untuk mempercepat waktu, habis itu ya untuk mempercepat waktu. Kenapa tidak langsung? Itu bakal memperlama kita, walaupun tingkat telitinya lebih oke, tetapi akan memakan waktu yang sangat banyak seperti itu. Jadi ada kelebihan, ada kekurangan seperti itu. Nah, setelah kita cari satu persatu, habis itu kita amati. Sebelumnya kita juga udah foto. Seperti itu sih praktikum kali ini. Jadi agak lumayan gampang ya, soalnya kayak mikroskop kita udah cek, habis itu kita geser lagi seperti itu aja sih. Jadi simple aslinya, namun ada beberapa kendala seperti ikannya seperti diameternya agak nyatu sama satu sama lainnya seperti itu. Itu dikarenakan terlalu mepet, jadi kita harus pisah-pisah gitu supaya terlihat satu persatu gitu teman-teman. Udah sih review singkat dari saya seperti itu. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi penglihatan kita di mikroskop. Ada juga beberapa metode, yaitu metode langsung dan metode mikroskop. Dari dua metode ini mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing. Itu saja, terima kasih telah menonton. Doakan saya mendapatkan nilai mutu A di biologi perikanan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.